Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam habis sholat isya menjelang istirahat malam, menjelang tidur malam, seperti biasa Al-Fakir menyempatkan waktu untuk senantiasa merenung, untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa merefresh kembali tentang pengetahuan Al-Fakir dalam dunia ilmu, karena menuntut ilmu itu sangat penting, dan menuntut ilmu itu dalam Islam hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardu ain. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernyawa, kita senantiasa diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Salah satu cara menuntut ilmu tentunya kita banyak-banyak membaca, baik membaca buku, baik membaca Al-Quran, baik memahami kitab-kitab kuning atau referensi-referensi yang lain. Itu harus tetap kita belajar, tetap kita harus menuntut ilmu, atau kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, atau membaca di Google pengetahuan-pengetahuan baru, ya, yang mana itu semua bermanfaat bagi pengetahuan kita semua. Makanya salah satu kebiasaan Al-Fakir setiap malam itu sebelum tidur, ya, menyempatkan untuk belajar, ya, setengah jam, 1 jam, untuk istilahnya mengasah otak, mengasah pengetahuan. Karena kita kembali ke awal bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam. Karena udah jelas, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Makanya ketika manusia dilahirkan, pertama kali dilahirkan, ya, berupa bayi, ya, yang belum istilahnya bisa apa-apa, cuman bisanya menangis saja, itu sudah harus diajarkan ilmu, harus harus menuntut ilmu. Dengan cara apa? Ya dengan cara orang tuanya membimbing, mendidik anaknya. Makanya kan istilah di awal ketika bayi mau lahir itu kan, pertama orang tuanya, bapaknya itu mengadaninya dan mengikomahinya. Itu tentunya apa? Biar ada pertama kali yang dia dengar, kupingnya yang masuk adalah adalah kalimat tauhid. Yang dia dengar adalah lafaz Allah dan lafaz Muhammad sebagai Tuhan dan sebagai Rasulnya. Nanti diajarkan bicara cilukba, ya, dengan manja dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah salah satu, ya, referensi respect dari orang tua mengajarkan kepada anak, karena kewajiban, ya, seorang manusia itu adalah menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya ya tidak ada liburnya untuk menuntut ilmu selama kita masih hidup, ya, kecil, dewasa, maupun sampai kakek-kakek, ya, tetap kita harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukan berarti kita harus mondok terus atau sekolah terus, tidak. Artinya kita bisa menyikapi yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, kemudian sering-sering, ya, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, sering-sering membaca buku, apa saja buku kita pelajari, itu senantiasa akan menambah pengetahuan kita. Atau kita mendengarkan dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ustadz-ustadz kita, apa yang disampaikan, nasihat-nasihat dari guru-guru kita terima, itu termasuk dari belajar. Nah,
Kebetulan pada kesempatan malam ini adalah malam Jumat, dan alhamdulillah ya, biasanya di kalangan Islam terutama di Indonesia kalau malam Jumat itu banyak sekali umat Islam atau orang-orang Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang ibadahnya lebih semangat lagi, lebih kencang lagi. Biasanya kan ada pembacaan Yasin, pembacaan tahlil, ada pembacaan dibai, ada pembacaan sholawat dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk mengagungkan hari Jumat. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasanya malam Jumat, hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu pimpinannya hari, sebaik-baiknya hari. Maka kalau kita ditanya sebaik-baiknya hari bagi umat Islam adalah hari Jumat, bukan hari Minggu. Makanya di hari Jumat ini banyak sekali keistimewaan atau padilah-padilah yang bisa kita peroleh bagi umat Islam. Makanya di malam Jumat ini, ayo Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan kepada sahabat-sahabat semuanya, kita biasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Artinya kita kencengin lagi perbuatan amal soleh kita, kencengin lagi kebiasaan baik kita. Nah, salah satu kebiasaan di Pondok Pesantren Al-Hadid, nah ini barusan selesai kegiatan bersama para santri, yaitu setelah sholat isya ya kita membaca tahlil. Artinya kita mendoakan orang-orang ya, keluarga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan. Dan tentunya kita mendoakan ya orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup, kita doakan. Kemudian kita baca tahlil, kita baca Yasin, zikir bersama. Ya itu yang aktivitas yang biasa dilakukan di pesantren kami, di Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Tentunya sebenarnya itu adalah mengisi malam Jumat dengan ibadah yang baik, karena malam Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam ya. Kalau kita banyak-banyak beramal soleh, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Makanya di malam Jumat itu banyak sekali anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat, yang dilanjutkan oleh para alim ulama salafus soleh, dan tentunya kembali kepada guru-guru kita. Ketika di malam Jumat, di hari Jumat itu jelas, satu, perbanyak ibadah, kedua, perbanyak amal soleh, ketiga, perbanyak sedekah. Itu yang perlu dilakukan di hari Jumat, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Keutamaan-keutamaan yang sangat istimewa, spesial bagi kita sebagai umat Islam. Kalau kita bisa memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh, maka pahala yang akan kita dapat itu berlipat ganda. Dan tentunya doa-doa kita mudah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam Jumat pasti banyak tuh kegiatan-kegiatan mujahadah, kegiatan-kegiatan zikir, kegiatan-kegiatan membaca tahlil, tahmid ya, kegiatan pembacaan sholawat dan lain sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca, perbanyak baca zikir ya, itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ketenangan hati kita, membawa ketentraman pikiran kita. Itu ya yang kalau kita lakukan perbanyak zikir di
malam Jumat, atau bisa dilakukan dengan perbacaan berjanji ya, abtadiul imla bismidatil aliyah ya, pembacaan sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintaku untuk Nabi Muhammad, rinduku untuk Nabi Muhammad, sayangku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Cintaku untuk Nabi Muhammad, rinduku untuk Nabi Muhammad, sayangku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca sejarah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikan, amal soleh, pahala dari Allah yang akan kita dapatkan. Man sholla alayya wahidatan Sallallahu Alaihi Wasallam ashrun, ya, barang siapa yang membaca satu kali sholawat ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala. Jadi enak ya, kalau kita memperbanyak membaca sholawat di malam Jumat itu enak ya, pahalanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam Jumat itu, di hari Jumat itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu merupakan amalan yang pasti diterimanya. Mau sombong kek, mau sambil bercanda kek, kita baca sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita memperbanyak membaca sholawat, itu sebagai jalan agar diri kita kelak di yaumil akhir nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus akui, kita ini adalah makhluk yang hina, manusia yang hina, manusia yang tidak bisa lepas dari perbuatan salah, manusia yang tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita, dari amal ibadah kita. Maka kayaknya kalau kita ngandelin amal soleh kita, ya nggak mungkin lah kalau hidup kita akan selamat. Makanya salah satu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya yang bisa mengencangkan pahala kita, yang bisa mengencangkan amal soleh kita, ya lewat, salah satunya adalah lewat pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita butuh syafaatnya
dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kita berusaha semaksimal mungkin tunjukkan bahwa saja kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta, yang sayang, yang rindu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama-ulama kita menganjurkan kalau malam Jumat, hari Jumat, untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah jelas salah satu mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ya sholawat ini adalah merupakan ibadah amaliyah yang pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak mungkin kagak diterimanya. Kemudian dari setiap sholawat yang kita baca, satu kali saja kita membaca sholawat adalah 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita rasakan, yang dapat kita peroleh. Bayangkan kalau kita banyak membaca sholawatnya. Makanya di malam Jumat ini, di hari Jumat ini, kita dianjurkan di Sayyidul Ayyam, di hari yang baik, di hari yang terbaik umat Islam ini, diperbanyakan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita butuh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita butuh dengan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kalau kita kembali berbicara tentang hari Jumat, ya memang banyak sekali keistimewaan dari hari Jumat itu sendiri. Selain tadi Sayyidul Ayyam, dari pimpinannya atau dari pamukasnya hari, Sayyidul Ayyam ini kan ada ibadah yang khusus, yang adanya seminggu sekali. Ini kalau sholat duhur, asar, maghrib itu kan setiap hari itu. Tapi ada ibadah yang khususnya di hari Jumat. Apa itu? Itu sholat Jumat. Bagi siapa? Bagi laki-laki, terkhusus bagi laki-laki. Ada keistimewaan. Beda tata caranya. Ya walaupun sholatnya kan itu pengganti duhur ya. Pengganti duhur biasanya 4 rakaat. Kalau Jumat jadi ganti dengan sholat Jumat jadi 2 rakaat. Cuma kan dalam praktek ibadah itu lihat. Ya, ada khutbahnya, ada azan 2 kalinya, kemudian ada waktu yang istimewa, yang mustajabah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini waktunya sangat singkat. Cuman di antara waktu 2 khutbah, duduk 2 khutbah kan singkat sekali, paling baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kita harus cepat-cepat spontan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah salah satu ada doa yang mustajabah. Tuh. Jadi istimewanya ada sholat Jumat yang ada seminggu sekali. Rugi kalau kita sampai tidak sholat Jumat, ya, apalagi dengan sengaja bagi kaum muslimin. Kemudian di hari Jumat itu doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu-waktu yang mustajabah. Ya, doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo di hari Jumat ini, seperti yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, yuk perbanyak amal solehnya, perbanyak ibadahnya di hari Jumat, perbanyak rutinitas-rutinitas yang bermanfaat, yang mana insya Allah kalau itu kita kerjakan, maka hati kita semakin bersih, hati kita semakin tenang, hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin sukses. Itu kalau kita isi dengan kebaikan. Maka ya diri Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir, dan khususnya umumnya kepada teman-teman semuanya, ayo terus perbaiki diri kita, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, perbaiki diri kita, sholat kita perbaiki, zikir kita perbaiki, pembacaan sholawat kita perbaiki,
silaturahimnya perbaiki. Dan tentunya kalau di hari Jumat ya, bagi laki-laki, bagi kaum muslimin agar senantiasa menjalankan sholat Jumat, senantiasa ikuti ulama-ulama kita, orang tua kita terdahulu, perbanyak zikir, perbanyak membaca sejarah Nabi ya, banyak belajarnya, banyak sedekahnya ya. Makanya kalau di Jumat tuh ada sedekah Jumat ya, Jumat berkah ya. Orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Kenapa? Mereka tahu tentang keutamaan fadilah yang ada di hari Jumat. Maka yuk, hari Jumat ini kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita doakan, guru-guru kita doakan, istri anak kita didoakan, teman-teman kita, sahabat kita didoakan dengan doa yang terbaik insyaallah. Kalau itu semua kita kerjakan di hari Jumat ini, maka kebaikan yang kita keluarkan akan mengandung nilai pahala buat kita semua, dan kita menolong orang lain insyaallah pahala manfaatnya juga akan kita rasakan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya sekilas ya ngacaprak bosannya ya, ngacaprak ya, sharing atau apa yang ada di pikiran Al-Fakir tuangkan ya di setiap malam ya. Intinya hanya sekedar ngacaprak ya, cerita ya, sharing agar sama-sama kita saling menasihati satu sama lain agar diri kita bisa lebih baik lagi. Tentunya di hari Jumat ini kita bisa memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita semua bisa mendapatkan pahala, keutamaan, fadilah dari hari Jumat. Dan tentunya besok hari Jumat jangan lupa kita melaksanakan sholat Jumat. Mungkin itu ya yang dapat Al-Fakir sampaikan, ngacaprak Al-Fakir ya. Kalau kurang tertata bahasanya, Al-Fakir mohon maaf. Intinya Al-Fakir hanya ingin mensyiarkan, yuk sebelum tidur kita muhasabah diri, kita merenung diri, dan kita sempatkan untuk belajar, menambah pengetahuan kita agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar diri kita menjadi orang yang beriman, agar diri kita menjadi orang-orang yang berilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kun fayakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.